Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum masalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhl. Wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Kiltal jannataini atat ukulaha wa lam tazlim min syai'a. Wa fajjarna khilalahuma nahara. Wadrib lan gawe sira Muhammad lagum maring kafir Mekah. Al tegese gawe sira Muhammad lagum maring kufar Mekah. Lil kufari tegese maring pira-pira kafir. Ma'al mukminina dibandingno sertane pira mukmin. Kowe gawe matalan ing siji perumpamaan. Wong mukmin mbek wong kafir iku gawe semacam perumpamaan, yaitu rajulaini ana wong lanang loro. Lafaz rajulaini iku badalun dadi badal. Wa tidak rajulaini wa ba'dahu wa ma ba'dahu terus iki. Wa tawi dawuh rajulaini wa lan perkara ba'dahu tawde rajulaini iku tafsirun. Iku nafsiri lil masari maring mata. Ini wa ma ba'dahu tafsirun lil masar. Ora sing boten wonten salah napa. Ja'alna kang gawe sapa ingsun ni akadima kedue salah sijine rajulain. Ayul kafirin nat gede wong kafir tak kei jannatene ing rong kebunan. Bustane iki tegese rong kebun ya. Waduh jarang eleman. Min a'nabin saking anggur. Wa hafaf lagu malang ngebali ingsun. To ngekeki sela-sela ingsun lumah data ini. Tak telah-telani dinakulin kelawan tanaman kurma. Wes ngono wajah ana lan gawe ingsun bena rumah antarane jannata ini ingsun gawe meneh jar'an ing gogo utawa tanduran. Ya kono ana mana di gogo gawe tanduran apa mawon utawa tukang den alat kekuatan apa bihidar. Terus kiltal jannata ini. Utawi mengkono-mengkono dua perkebunan. Kiltal yang produk mufrad. Ya dulu kang nggujono mufrad ala tasnya sing atase tasnya. Ote dawa kiltal jannata ini ku mubtada ul mubtada. Kiltal jannata ini atas iku maringi apa jannata ini. Ote dawa atas khobar dulu khobar mubtada. Pukulah ing panganane kiltal jannata ini. Maknane samaroha atau kumuroha itu sami. Ing buah-buah jannata ini. Walam tasliman orang-orang yang jannata ini, tangtus begitu orang-orang yang piltal jannata ini minggu sangking ikilah, minggu sangking wong ya, tapi sangking milik wong, mana rujuk santai, minggu sangking wong sean, barang opo itu sean barbar bisa. Wafat janalan mancur-mancur no ingsun, syakok nanti kese nyuwak sopo ingsun, ngekei persian ingsun, sila lagu ma ing ono telah-telah jannata ini. Ingsun jari naharon ing kali. Ya kiringkang lumakopo nahar dina kemantarane jannata ini. Wakana lan Allah itu lagu kedua wong. Mahal jannata ini sertane perkebunan dulu. Apa tamarun, apa sumurun. Ini kira apa nih katanya termasuk itu. Apa buah. Sifat kita walmin tamarun. Wabidomi hima sumurun. Wabidomil awal wasukuni tani sumurun. Wawa tidak samar kabeh jam utam rotin, kata jarotin dijamakno saja. Wawa sabratin kusyuk, wabaganatin bujening. Jadi macamnya ini sami-sami sapanu, samarun, sumurun. Kasus nawa sajarin, sajarot. Sajarotin jamaknya sajarun, kosabatin kusyukun, baganatin nawa bujening. Pakola lisohihi. Pakola mau pengucap sopo wong disohibi maring kandane wong al-mukmini kamu ini. Bahwa ti wong mau kafir maksudnya iku hawiru iku enggak no sopo kafir ing mukmin. Yo fasiruhu tegese mufruli bangga no sopo kafir ing mukmin. Oleh bangga menye anak sing sun akbaru akeh minggat bareng sira apane malan dunyane. Wa ajulan wa agung apane naparan kelompok asyiratan tegese kelompok. Wadah kolangan manjing sopo wong jannata ing perkebunane wong bisa hibi iklan kancane wong.
Manane ya tuku, manane ngubung-ngubungno sapa kafir di iklan mukmin. Pokoke iki cerita wong sing kafir juga sing mukmin kere ngono. Nang cerita niki yang sing juga sing kafir sing mukmin apa? Sing cerita niki gitu. Maksudnya muga ora terus cerita. Ya tuku tegese ngubung-ngubungno sapa kafir, manane berkeliling sapa kafir di iklan ngajak kancane sing mukmin, dia ing dalem jannah. Wa yuri hilang meruhna sapa kafir di ing mukmin asmaruha boro-boro buah jannah. Walam yakulan ora dawuh sapa wa jannah iki mergo iradatan krana ngersakno litrodosi maring rawuh pertamanan. Wa kiralan didawono iktifaan krana lan cukup bil wahidi kelawan domir mufrad. Wa wa halim te kafir dolimun wa sing animaya linafsi maring awak dhewe ne kafir dilkupi sebab nglakoni kekafiran. Kala ngucap sapa kafir Ma'adun orang yang kau ingsun angkat biden untuk ilang apa jannah dan ajimat kesi ora ilang apa jannah hadiah ilah jannah abadan yang dalam selawat wa ma'adun orang yang kau ingsun asa-asa yang kiamat orang tak sangka kau imatan yang terjadi cara aku terawal kiamat bersuka yang dunia ya sebenarnya juga dari mengafirin walai itu lamun dinbalen ingsun ilah robbi maring pengiran ingsun di akhirat dan akhirat ala jamika yang atasnya persangkaan siro umpama sebenarnya ana akhirat tenan lagi dana kini bakal metu ingsun ora ning luwe apik minati nimbang ikilah hadir jannah perkebunan iki apane mung kolaban ben bali umpama akhirat iku ana tenan wakaf sebenarnya luwe makmur dinane makmur sebenarnya duwe napa makmur lha kowe kere sebenarnya luwe napa jadi saya dilakukan wong kafir marji apa ning ben bali Kala ngucap lagu maring ikilah kafir, sapa ibu kancane kafir, rupane wong mukmin. Bahwa hale utai mukmin iku hawi. Iku jawi sapa mukmin ku ing kafir, jawi iku jawi sapa mukmin ku ing kafir, amun salah rujuk. Terus saiki wong mukmin gendenan bantah, akafarta, ana to ngatiri sira bila diklandat pola kok kang gawe sekolah iki kae sira. Gawe pintu robin sanging lemah. Mergo anak agama kurang sak temne Adam kuliko tinggal sapa Adam lu sanging sira. Kemarin depaten mongkon iki digawe tanpa mani yang tegese mani. Semata wakamu nuli ngratakno to nyesuwekno sapa wa kaing sira adalah tegese nyesuwekno sapa wa kaing sira wa sayara kalan dadi sapa wa kaing sira iki digawe rojulan ning dadi omah lakinna tetapine utawi ingsun iku ngene asluhu diapli lakinna iku lakinan nukilat den tidak apa harokat hamzah apa harokat hamzah ila nuni maring nakal jadi lakinana dadi nune sukun hamzah patah terus harokati hamzah dipindah ke apa nun aku difakot dan juga ngopal hamzah itu hamzah bareng mana semua iman mengkono ditegak ngopal nun penyidian sebagai nun jadi ini lagi dua utawi sa'an domir usa'ani tafsir hude tafsir domir ini kalau jumlah itu jumlah berarti domir awal mana maknanya ini anak tingsun aku lu berkeyakinan ingsun ngutang ini Allah Rabbi Allahu te Allah Rabbi pengira ingsun walau syiriku lan ora nyirikna ingsun bi Rabbi lan pengira ingsun ahadan ing umbi walau la ittaqal jannataka qulta masya Allah walau la ittaqal boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira halla taqalta halla ittaqal boyo nalikane masuk sira jannataka ing perkebunan sira utawa ing pertamanan sira qulta mengko ngucap sira Inter jadikan alikane gawakno sira biha lan jannah ing ucap hada masyaallah hada utai mau perkara sae lan salah sapa Allah la quwata illa billah ora ana kekuatan mujud illa billah kecuali kersane Allah wa bil hadis lan iku tetep ing dalam hadis ana dawuh manbuk tiap barang man disapane wong utial den paringi sapa man khairan ing kaapian wong sing dikai kaapian rupane min ahlin dikai keluarga sing sehat utawa amalen dunya Paya pula mengucap sokoman tidak jadikan nalikane mengkono-mengkono etok atau tiga iwa. Masya Allah la quwata illa billah. Wong nak lagi seneng terus muni masya Allah la quwata illa billah. Lambe ora mengkorani ngali sapa wong iki dalam ahal tom atau ing dalam mau tiap iki makruhan ing barang sing ora disenengi. Intaroni ana aqallamik. Intaro lamun ningali sironi ing ingsun. Toni ing ingsun ana ya ingsun. Utawi dawuh iki domiru pasin domir pasal. Bena makula ini antara makula. Kowe nak delok aku lah ingkang luwih sithik mingga dibanding sira. Apane malan apane dunyane. Wawalatan dan anak. Pada menawa-menawa sapa robi pengira ingsun wali tiyani ento paring sapa robi ning ingsun kaya ning luwih apik ing janatika dibanding swarga sira perkebunan sira. Utawi iki dawuh besar. Wa silangan ngutus sapa wa ta'ala alih ing atase jannatika. Apa ngutus kusbanan ing bidek.
Jamu kusba anak eswa itu dikasih berdak minat sama sange manis. Waktu siham kok dadi apa jannah tupai soal dan iku barang sing kosong jalakon tur alus maksudnya hilang. Ardon tegese bumi malta ingkang alus las kudu kang ora tetep ale yang ngatasi arep apa kodamun jelamaan. Awis dia atau dadi apa mauga banyune jannah tuka dadi iku goron tu ilang sirna di mana to ira kemana sirna absun ala yusu natus. Li ana gora makron sak nilange banyu mulai tasabur ora kasebab napa wirul mak anis waji tangi bledek. Falan tasati among ora kuasa sira lalu maring mak ora kuasa tolaban ing golek meneh. Khilatan tegede cara. Diriku kang metu ya apa khilah utawa diriku kang entuk sira. Diriku kang entuk sira kuwi mak dia kan khilah. Wah ini di mana nih mawon iki mengke kula terang. Wa kita lan den kurung ya apa kita mari lan buai wong maksudnya dikurung kalian adab. Ya, dikurung kalian apa adab. Biau juhid dokti, tegese kelawan piro-piro coro-coro sing bisik, atau biko tinggal bisik. Maja nanti sertanya perkebunannya wong bisa laklah rusak. Halakat mengurus apa jenah. Pas kau mengkau jadi sopo kafir, yuko libu itu mulai malin sopo kafir yang gelap nopo epe wong kafir. Nasban gelam bidun watahat siro dan korona nyesal. Alaman ngatasi perkoraan pakok kamus melakukan sopo kafir yang dalam jenah. Di imarat ijana ing dalam bangun perkebunan kafir. Waya kalau ijana kawiyatun saiki kosong mompong sakit atau dihancur. Ala usia yang atasnya pertama nopo jenis ranjang ini, sing digamel anjang-anjang nopo begini. Ala usia yang atasnya anjang-anjangnya jannah. Daa ini hati kecil taka-takane jannah utawi ini loh. Ya jangan-jangan jamel anggur nopo lil karom iketi anggur di antar kotor kemudian gugur apa urus semata kata mengkonali gugur apa al karomu apa anggur ajang-ajangi gugur terus tak anggur ya hancur bisa lah aku ulang minta sopuang dari sampai yare tani menolong ingsun lampu syirik itu orang musyrik ingsun birok di gelang pengiran ingsun tak musyrik kalau ada yang wong walam takunan orang dia kita iklan tak walam takun walia ilam ya walam yakun. Lalu kete wong kopi atun kelompok jamaah demi kelompok yang suruh nakang lulung sopot jamaah yang wong indunilah ale tampon libat nopo indah halagian alikane rusak jannah. Pamakan alang orang sopot wong ibu muntasiron katulung indah halagi alikane rusak jannah binafsi lan awak dhewe wong. Guna likal wala ya tulillahil haq. Guna likal wala ya tulillahil haq. Gunalika ing dalam kono-kono panggonan yaumul kiamat tegese ing dalam dina kiamat. Al walayatu te kekuasaan. Al wilayatu tegese kekuasaan. Sifat kilwawi lan fathai wa gunalikal walaya. Ayu nusratu tegese pertolongan. Gunalikal wilayah wa bikasri halan langkah soe wawu. Ayu mulku tegese kerajaan. Sami-sami sapa gunalikal walayatu lillahi haq. Gunalikal wilayatu lillahi haq. Lillahi kedua Allah. Sifati walaya al-haqqu kan hak. Bagian diro'ah al-haqqi kan hak. Terus wonten sing darani al-haqqu ni sifati lafaz wilayah, wonten sing darani al-haqqu ni sifati lillah. Birok iklan rofa sifatu wilayah, wa bidari sifatu jalalah. Wa jawat ala korun wa api apane sahaban apane lan ke ganjaran ni satu dan ganjaran ya Allah. Laukana ditekdir ana sapa wa iki buglem ganjar sapa. Wa khairun lan wa api apane ukban apane akibatnya. Bidomil qaf lan domai qaf ukban. Wa sukun bidomil qaf ukuban wa khairun ukuban. Bidomil qaf ukuban wa sukun ya ukuban. Manane akibatan dari akibat dari mukminin akeh dirokong. Wa naswa tinata iki kabeh tinata sawab dan ukuban iku alat tambi sing ngatasi kabeh kita. Berdua terang mau lugu dirian ya. Terus nyata ya berdua terang mau lugu dirian. Wadrib lagu masalah rojulain. Ja'alna li ahadihima jannatain min a'nam. Wa hafazna rumah binakli wa ja'alna bina rumah jar'a. Tilkal jannatain yang atas ukulaha walam tazlim minhu syai'a. Wa fajjarna khilala rumah. Ternyata berdua terang mau masalah lugu dirian. Jannah itu artinya perkebunan. Yang muradif dengan jannah itu bustan atau raudhah. Jadi kata yang muradif, yang sinonim itu jannah, bustan atau raudhah, pertamanan.
Impor nonton itu secara lugas pokoknya jana itu perkebunan, bustan mirip-mirip perkebunan, terus nopo rauda. Kemudian ada bahasa yang tidak populer tapi sering dipakai orang Arab disebut martak, martak atau nartak, wanal ab, yartak, wayal ab. Ini penting kalau terangkan. Nah, yang menjadi perdebatan ulama ahli sunnah dan mu'tazilah itu begini. Surga itu kan bahasa Arabnya di nopo. Nah, neraka gak ada apa-apa nah. Ya tapi kowe misale ngobong gendi ning dunya iki jenenge yo naron. Jadi kena masak yo dengan apa? Naron. Soben ke mlebu neraka jenenge mlebu naron. Kowe to ben mlebu swarga jenenge mlebu jannatan. Saiki moro perkebunan jenenge moro jannatan. Nah sehingga terus menjadi perdebatan. Nah cara ahli sunnah swarga itu saiki wis ono. Misal ini gue soal, gue tidak kok di pokoknya nopo. Alasannya ahli sunnah, pokoknya dari mutakin bahwa surga itu sudah disediakan, sudah didesain bagi mereka yang takwa. Jadi sudah dibikin meskipun belum dihuni. Nah cara mutazilah itu swarga itu romo. Alasannya mutazilah di Quran itu ada ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kowe iku cepet-cepet to golek sepurane pangeran. Lan cepet-cepet to nang mlebu swarga. Maksudnya golek amal terjadi nang mlebu swarga iku apa? Swarga disifati ardura kang utawi ambane swarga. Jannah. Iku atamawati sak kabeh langit, wal ardu lan sak kabeh bumi. Jadi kalau surga satu itu ambane sak langit bumi. Nah, saiki sono tidak kondi. Karena tidak mungkin al-jirmul asghar. Jadi kalau surga sekarang sudah ada, itu tidak kondi. Berkembang kita, tak langit bumi. Nah, saya dia ngomong. Kan rumah apa? Akhirnya mau tadi lah berpendapat, swarga itu saya urung. Ketika dibantah itu, nah lalu kisahnya Adam diusir dari surga. Itu mutlakul bustan. Ya perkebunan biasa. Jadi anggap aja Nabi Adam mau India. Penuh taman-tamanan, ya ada orang juga, orang indah-indah. Terus diusir, didapat cinta, arafah, ronotan. Jadi gak dramatis. Jadi cari dia, dibuat nih. Arafah, apa? Jadi cara mutajilah itu gak seru. Mau ada orang itu nama seru. Buat ini suatu tenang. Dicoblok untuk bumi, kelihang-kelihang itu, yang suatu di luar. Terceblok ini. Manis lagi, itu medun. Tapi ada orang Mu'tazilah karena swarga sing surga niku romono berarti agama cai dia. Paham ya? Nakal terus didapat tang. Tidak, sekalian. Tidak, nanti ada bangun di sini. Hawa dari ini tapi dari cerita. Coba kok budi. Walhasil terus 40 tahun tobat melayang-melayang ketemunya dengan Arafah. Dan Arafah itu model asing kan dicek ganteng be ayu, saya model elek. Atau kenalan sejarah ini taruh pak saling apa kenalan sejarahnya apa jari ini kenalan ini Jabal Rahman. Ada yang berpacaran atau senang itu ditulis ini Jabal Rahman yang tubuh. Jadi atau yang jauh itu tulis yang gunung bermuta. Jadi nanti tombol tulisannya hilang. Padahal hilangnya jadi cat terus yang berbeda. Mengkolo nanti yang Jabal Rahman yang tubuh. Kan tulis apa tuh? Gak tak ke malaikat yang busak wae. Ukuran dari orang-orang. Memang cerita versi itu dari Nabi Adam ceblok ning Jeddah, orang negara India ke Jeddah besok. Yang jelas pas Nabi Adam itu orang pakar sejarah yang harus nulis. Juga yang tukang nulis lahir sumber paham. Itu yang mesti pak. Ini penting kalau terang. Lalu perdebatan ulama-ulama ahli Quran itu kemudian begini perdebatannya. Lalu kalau bahasa itu tidak menjamin makna, lalu makna yang orisinil itu apa? Terus ulama ijma makna orisinal adalah magayanahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu jangan pakai akal, harus pakai penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi sudah menjelaskan bahwa surga dan neraka sekarang sudah ada, ya kita harus iman bahwa sekarang surga dan neraka ada. Karena di hadis-hadis jelas-jelas Rasulullah sering melakukan swarga, ya swarga yang nanti, dan Rasulullah juga neraka yang nanti. Itu kan kata hadis-hadis Mi'raj.
Makanya Mu'tazilah itu terus kesannya mungkir sunnah. Karena jelas-jelas hadis sahih mutawatir bahwa surga neraka yang nanti untuk kita itu sudah nopo. Ada. Misalnya Nabi melakukan tentang swarga. Waktu lo jebule mayoritas penghuninya kira-kira. Mulai wong dari udah seneng. Mereka hadis sahih. Para itu akar ahli al-fuqah. Adilon ning swarga jebule penghuninya. Maksudnya lagi sambil ngaji tentang ini, maksudnya mobil di murah kere dibanding setor tetap nopo. Jadi harus juga dalam yang kere onam kere kan apa orang Islam? Ayo kita juga di sini. Aku lihat pasti itu banding setor di kalam nopo. Kalam Islam tetap kere. Kiai di mobil loro dari Cina bisa bilang-bilang. Mulai dari guru-guru, jadi bangun mulai. Wong Islam di hati ini jelek, yang Cina juga tak pirang-pirang, bisnis pirang-pirang lagi denda ini, nama dia di mobil dulu. Tak kok LMO, terus marah kok LMO. Kita ini kan jadi orang aneh. Nah, orang Islam di wabe di mobil Alfa, dua bis paling kita tapi pirang-pirang orang yang denda ini. Jadi lu kan di mobil dari ya. Tahu mungkin kencing, jadi itu Mustafa di mobil, untuk kondisi. Padahal Cina yang raih Islam lah diubil pirang-pirang orang yang tapak untuk kok sampai wis kere melarat artinya rokok. Ya tapi nerangane belum digawe jadi ra itu berguna. Itu kata Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah itu hanya pakai logika. Kalau surga dan neraka itu ambane sak langit bumi dan sekarang sudah ada, tentu tidak mungkin karena al-jirmul asghar, bumi ini jirmul asghar nggak mungkin ditempati al-jirmul akbar, jirim yang lebih besar. Sehingga mereka terus berpendapat belum ada, berarti belum dijat. Tapi melihat hadis-hadis yang Nabi itu memang sudah jelas ada. Malaikat-malaikat tahu juga mobil malaikat Jibril. Malaikat-malaikat itu saking profesionalnya itu nggak tahu senyum. Makanya tugas ini oleh Bu. Suatu saat Nabi itu sudah melakukan yang rokok ini hadis sokai. Nabi kebenaran rokok itu Jibril suruh tenang jadi Nabi Jibril dong. Sampai malaikat yang jodoh atau malaikat Jibril semuanya. Malik, masuk tugas dong oleh guyu. Sing kau yang paling sayangi Allah, bisa nak kau guyu. Malaikat itu, lalu itu malaikat terus nopo. Sekarang guyu, seumur malaikat itu guyu bisa oleh malaikat. Mereka diamuk itu malaikat nopo. Masa kau itu gak ada ragu, ini kupong paling disenangi. Pasal 5 lewat atas sampai uji salam dan gelem senyum. Pada bersama pasal lama, pisang tau ya. Yang mau dapat itu loh. Arogan gak mau dapat itu. Gak apa-apa ya, berapa ya. Nah itu terus menyulitkan ulama. Ini kalau baliknya kan juga bersambang biasa nafsiri Quran, murah ahli Quran, rosa nafsiri, sanut makhluk. Jadi lapat-lapat yang bias kayak dana itu maknanya perkebunan atau swarga, narun rokok, itu banyak sekali di Quran. Rojulan maknanya wong lanang, wong. Itu memang ada lapat-lapat yang digolat. Penting nih kalau terang lagi mas, dan sampai ngerti ilmu nih. Misalnya ya tentu, tenggine Quran tiang saya, itu istilah Quran nih. Rijalul la tulihim, tijaratu wala bi'un. Antik sih, wong apik ku dijat, wong lanang-lanang sing ora keganggu transaksi sampai eling apa. Padahal di situ juga memasukkan perempuan, memasukkan apa? Tapi redaksinya tetap apa? Rijal. Makanya di hadis Nabi paling sering ngendikan misalnya wong apik itu sapa? Rajulun ijahidu fisabilillah. Padahal di situ memasukkan imro'at. Begitu juga zakat Nabi seringnya nyebut juga rajul. Padahal perempuan yang kaya juga wajib zakat. Nah, itu memang masalah paling sensitif di masalah usul-usul fikih. Itu macam paling repot. Akhirnya terus filpok pirang-pirang gara-gara apakah lughat itu menentukan mana. Nah, jawab Allah jelas tidak. Nunggu dawuh sore saking Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sudah menjelaskan sorry detail. Itu baru kita berani maknani. Tapi nak bosan sakit. Jadi orang kayak Mu'tazilah itu ngawurnya karena dia ketika maknani jannah perkebunan. Terus dengan logika nak jannah saya kira sono, gone romono, terus darani swarga neraka urung di. Mulai saya kira anaknya butuh nyontok.
Sebenarnya dari suatu neraka sebenarnya di bumi dihancurkan. Ya terus lagi orang suara. Terus kali itu nanti Mu'tazilah debat, nah bodoh rara yang namanya debat jadi lucu. Hari itu dia penggemar karya Pak. Materi ini suarga neraka itu ngenteni bumi ini apa orang? Ono tinggalan, iya. Mereka ayatnya itu yaumatu badalul ardu khairal ardi wa samawati wa barazu lillahi wahidil. Disebutkan apa kiamat bumi ini dilempit, digenti bumi sengaja. Maksudnya digenti anyar itu digenti total, materi ini dihilangkan. Apa mau dimodifikasi? Nah ulama ahli sunnah malah lucu, sebetulnya mau dimodifikasi dong. Mereka nak hilang total, nyulayani hadis, nak wong sujud itu buminya jadi tersirat, digenti total kan hilang tersirat. Mulanya sunat itu, aku rasa saja dan mereka tersirat yang meyakinkan, waktu tengah soal katanya meyakin, keramik kan meyakinkan, saja agak pagi nama. Mulanya kuasa aliran tertentu yang mau sholat saja mereka orang itu jadi nama. Bagian disebut nabi jadi sesi waktu. Mulanya nabi itu dulu waktu kena nama. Orang sujud kena nama saja. Mana nama tertentu gak belum sholat yang gitu kok. Itu ya orang masuk akali. Ya terserah pun tahu diundi itu bodoh apa apa. Jadi banyak sekali teori-teori yang bodoh apa. Hanya karena menduga-duga lupa sekolah badan ini menduga-duga apa? Malah itu bahaya. Bisa kita yakin misalnya kalau kita ngerti, terus misalnya kita kan bersuara nggak apa? Ya kan berhormati pengeran. Karena kalau kita berdebat fisik, misalnya mau bersuara nggak bawa putih, nyoror berarti nggak bawa rambut keriting, nggak bawa pesek. Paham kan? Padahal kita sepakat aneh suara digen. Nah digenti di elemen dunia tentu rapat nih suarga karena elemen suarga itu gitu elemen apa? Nah itu tapi pakai materi yang ada di dunia karena materi yang dipakai saat inilah sehingga dia layak melebu. Mungkin yang perubahan tanah ini dibangun terus cocok macam-macam ya. Mana jadi kantor pulau bener kenapa? Nabi kok ganteng, nggak kenapa? Karena nabi bismillah suarga nanti gawe elek berubah kan gitu. Nabi kayak ganteng dari suarga, jadi kok berubah kayak gitu. Ada orang elek-elek wangi suarga, nah soleh tenang nanya, kok berubah apa? Kesuwen. Lalu Nabi yang mesti hari suarga didesain kan? Jadi modifikasinya kan jelas suarga, jadi apa? Ngomong, orang tenang gitu. Nah perdebatan itu gak penting, tapi nanti penting, nanti di masalah fikih. Jadi kalau itu ilmu ulama. Nanti kita penting di masalah fikih ya. Misalnya begini, ini contoh. Dalam masalah fikih itu ada istilah al-adat muhakamah. Ini dari wong berona salah kaprah. Adat itu jadi hukum. Tapi banyak pakar-pakar yang nganggap adat jadi hukum. Misalnya orang boleh seminar, orang wedok kumpul. Boleh resepsi, orang wedok kumpul yang macam minor-minor. Itu bukan gitu. Maksudnya bukan itu. Al-adat muhakamah itu bukan gitu. Saya tahu betul kaidah itu di asbab warna joy, alas warna joy. Itu contohnya bukan begitu. Contohnya itu begini, kalau terang. Al-adat muhakamah, satu dialek sosial itu menjadi makna, menjadi nama. Makna. Misalnya gini, saya orang Arab sekalipun, orang alim sekalipun. Misalnya saya berjumpa, wakohila aku lahma, demi Tuhan saya tidak akan makan lakem. Ya, demi Tuhan saya tidak akan makan lakem. Lakem itu artinya daging. Lakem artinya apa? Itu saya tidak melanggar sumpah kalau saya makan nasi tongkol atau ikan bandeng. Karena secara adat muni daging itu tidak memasukkan daging tadi apa? Ikan. Mana nih daging sih daging untuk daging wedus, daging sapi, tapi tidak daging ikan, enggak. Padahal Al-Quran darani kue nak ning segoro itu untuk rahmati Allah, itu litak puluh minggu lahman. Toria, kue nanti segoro itu untuk lakman toria. Daging diseger, maksudnya pengeran itu apa ini? Tapi secara adat, lakem itu tidak memasukkan iwan. Paham ya? Lakem itu tidak memasukkan iwan. Lalu ngono berarti kue sumpah demi Tuhan, aku bakal makan daging. Iku kue mangan walau apa-apa. Mereka bahasa daging secara adat, gak ngelokno ikan. Gak ngekokno ikan apa? Itu maknanya al-adat
Jadi wong salah kaprah. Nyongone sesuatu yang diterima secara konsensus, itu dianggap disahkan secara sah. Salah kaprah, bosan terus. Kalau sumpah bukan ngarang mana. Nah, ini kalau terus ada. Jadi sama juga janggal, jadi nanti tidak hukum. Sekarang misalnya antara mabena beti wa mimbari rodotan meriadi jannah. Terus akhirnya begini. Nabi ngendikan antara omahku sampai mimbar itu rodotan berbeda. Itu termasuk pertamaran suarga. Maksudnya yang sholat nenggono ngudu suarga. Apa yang panjang di antara materi suarga di pek songko kawasan antara rodo dan mimbar. Apa pintu suarga sebenarnya diambil dari tanah seputar itu. Ulama hilang. Orang tinggal ini, iyo pintu berbagai suarga juga didesain sama kawasan Mabena Briti. Uang membari Raudutun Mirbiadil. Dari hadis-hadis panjang di Noten. Pertama kiamat itu kan Syria. Nah, orang ini namanya tanah kiamat. Syria, Palestina, Lebanon, juga jadi orang-orang masyarakat. Terus bumi yang dilempar itu Asia, Afrika, Indonesia termasuk yang kena nopo. Yang dicepet itu bumi. Yang tinggal kiamat pertunjukan orang-orang masyarakat itu Sam. Jadi perkembangan bumi ini ku sokrok tenggine betul nopo mati. Nah suratul ardi tenggine kak di kawasan Ka'bah Raudhah itu jadi pintu swarga sing kono kawasan masyarakat. Itu dari ulama Arab. Nah akhirnya itu pas nerok mas. Lah itu musuh-musuh orang mana? Omongan ngono nak terus, nak ulang dari podo ora. Kami jadi pencaman kartu nama perdebatan jannah itu artinya perkebunan. Bustan itu dengan rauto artinya apa? Ya kita maknani masalah suarga rokok sing poit dan ilmu takim. Mulanya itu penting ngaji Quran Hatam. Sebab itu suarga sing kados suarga jingben. Iku Allah nyifati u'iddat lil muttaqin. Iku nunjukno bahwa jannah yang disebut diteruskan penjelasannya pakai u'iddat lil muttaqin berarti orang jannah maknanya perkebunan. Tapi benar-benar nopo suar. Ini penting kalau terangkan jadi dengan jannah ngaji Quran. Lapat jannah kok dienggo biasa urusan perkebunan man. Awal-awalnya dari segi lukot itu maknanya jannah nopo perkebunan. Tapi jannah-jannah sing kados wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu maknanya nopo suwarga. Mergo jelas-jelas disifati diberi penjelasan 'arduha as-samawati wal ardu. Seluas suwarga seluas langit kalian nopo. Mohon terus akan itu. Itu masalah-masalah hukum. Wadrib lagu masalah hayatid dunya. Wadrib lan gawe yo sira, soyir tegese gawe sira, lagu kedue kaum mikali tegese kaum sira. Kowe gawe yo masalah hayatid dunya ing perumpamaan urip ning dunya. Utawa dewe masalah hayatid dunya makulun awalun makul sing awal, kama en koyo kene. Makulun tane, anjalna kang nurono ing tundu ing makna sama isane langit. Bareng tak turono pasar atau mengko dadi campur di iklan mak apa nabatul ardi apa dukulan bumi. Taka sapa tegese dadi nopo rapet bisa bagi nunjurin mak apa nabatul ardi apa pira-pira dukulan bumi. Inta jaja tegese campur apa mau banyu binabati lan tanduran. Mulane paro wa mengko dadi seger utawa paro ya mengko dadi seger utawa paro wa mengko nyeger nopo mak wakat sunalan dadi bagus apa nabat. Pas kamu kok dadi apa nabat sorot iki dadi apa nabat tanduran. Nabat niku tae boten tak lipatne. Siman iku hancur. Ya kita terjadi mutafarikon ingkang hancur apa ada kira-kira bagian-bagiane nabat. Tadruhu ingkang niyok utawa menghancurkan ku ing nabat. Tanturu tegese ingkang nyebarno menghancurkan ing nabat. Waktu fariku ulang misa-misa ing nabat apa ayah aku angin. Padahal gunung patu ibu mau iso ngilang nopo riak iki lawan nabat. Al-ma'anal tema-anal ini subbiha dan serupa nopo akhirnya dunia binabat dan kelantanduran kata ini kan bagus tapi payah bisa mongko kering nopo nabat patakat sarong mongko jadi hancur nopo nabat papar rokat belum mongko misano ing nabat nopo arya aku angin tapi kiroaten arri wakana lan ono sopo Allah laku isi yang ada dalam perkara itu mutadiron dan singgoto kodiron dan sing kampus
Almalu te dunya wal banulan pira-pira anak lanang dina tu hayati dunya iku papaete penguripan dunya. Yo tak jamalu kang den gawe pae toko bima lan malan banu dia ing dalam dunya. Dunya be anak lanang nggo gagah-gagahan tapi wal baqiyatu sholihah. Wal baqiyatu te pira-pira kalimat sing abadi. Wal baqiyatu lan utai pira-pira kalimat sing abadi. Bagian sing abadi. As-sholihatu kang layak terus. Kang pantes terus, kang nggih pokoke kang pantes terus, kang layak terus. Ya ta al-baqiyatu sholihatu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ini kalau terang di masalah al-baqiyatu sholihatu. Terus ini mumpung kula eling kula menjanji kalian Pak Armando ini mulai terus kula niku ninjang libur. Terus kula niku mriki namung ngaji malam Senin. Jadi untuk bulan ini saya ngaji hanya malam Senin ini gitu kula libur. Ya gara-gara ini kalau ketua suku artinya kalau itu kudunya itu biasa ngomong badangan tapi biasa istiqomah ngaji lah di tengah-tengah. Kalau itu saat tamu lah ya ono itu tamu. Karena di tengah tamu nih tapi. Kalau itu dari ketiga keempat ya ono tamu baju poro, tamu yang cepu yang macam-macam. Gara-gara dan kesulitan antar kak mau berarti tangkap. Waduh, mengapa tangkap anak ini orang tak hukum dulu kan. Ya akhirnya pulau lagi oleh, dari taman rokok ketemu lagi. Pulau tiga dari baru ambil badan, enggak sampai salah mana usaha. Wong itu pulau yang kayak dokter kita salah ngomong, mana? Tidak usah di pulau, lagi rasa salah mana? Penting kerasa salah di menjual aja le toko. Pulau itu kiai kerana akar, berang mulai di salah. Pak Yai bersekutu, ya pulau gampang, tinggal berapa lagi? Tidak tahu beliau. Ya pulau gampang, tinggal ngel kowe gak apa. Gak balik ini. Jadi ora tahu muni yo, pulau ora tahu. Pulau gampang, tinggal ngel kowe gak apa. Gak balik. Mohon terang lagi al-baqiyatu soalnya. Tapi sebelum ngaji di sini kok tengah kawan gada sikap untuk mengartikan al-baqiyatu soalnya. Gini. Al-baqiyatu sholihat. Ini tadi kembali ke lughat. Maknanya kalimat-kalimat yang abadi. As-sholihat yang layak. Itu rata-rata ulama seluruh dunia, entah mazhab apa saja, itu ngartekno subhanallah walhamdulillah. Maknanya subhanallah maha suci walhamdulillah segala puji milik Allah. Ini rumah tenan. Misalnya kalau mlebu swarga. Kalau mlebu swarga kula krana niku salat, mergo ora tau zina, ora tau maling, ora tau mateni wong, ora tau nglakoni dosa gedhe. Sifat-sifat ibadah ini akan hilang saat di akhirat. Ya, sifat-sifat ibadahnya akan hilang saat nopo di akhirat. Karena sifat materi itu hilang. Misalnya nyata, pulau materi Zaid. Jika Zaid ini orang yang baik, maka status Zaid ini jenenge mati syahid. Setelah di akhirat, sifat saya materi itu hilang. Ternyata Zaid minta PT ini tetap urip toh, malah saya ini suara. Begitu juga masalah perkosa. Orang yang kamu perkosa kalau benar, ternyata dia ada di surga. Jadi sifat-sifat di dunia itu semuanya hilang. Begitu juga kalau misalnya sholat jadi orang sholat, madem kiblat, madem kasar, ini kabeh ora. Kowe sujud deh, sehingga ulama mengatakan agarnya itu sholat satu ya. Pokoknya Allah maha suci. Jika ahli sunnah berpendapat, wong mlebu swarga iku ora krana ngamale, krana fadhile Allah, krana rahmate. Lalu orang-orang yang sholat itu keberatan. Sebenarnya kalau nanti gak ada cerita, memang nanti cerita tengah sini. Ada orang mulai kecil gak pernah mati ya, tak umur-umurnya doa. Ketika dia masuk surga, ditanya sama Tuhan. Ya pulang, kenapa kamu masuk surga? Ya wajar, kita kan gak pernah mati ya. Seumur-umurku kan toat saja. Ya pengen aneh, umur biru, walang tahun. Ya wis warga walang tahun, ngamalam walang pulang. Buatan gusti, jenengan suarga selawat. Salah muni krono ngamalam walang tahun suarga ya. Walang tahun. Kemudian, buatan gusti berarti suarga krono fadhole jenengan. Makanya ini pentingnya ulama ya. Dulu ketika kita kecil kita janggal. Kenapa yang kita sulit-sulit ngamal tetap suarga dari krono fadhole. Mereka nak suarga krono amale sampeyan, berarti amale sampeyan 80 tahun, berarti suarga mau 80 tahun. Kan rugi itu sampeyan. Lho rugi itu, nak sampeyan suarga selawat ngamale sampeyan kan gak cukup, ngamale mau 80 tahun. Kok jadi suarga? Selawat
Salah. Mulane kena kowe yakin swarga krono salat krono ngamalem, berarti nak umur 80 tahun berarti swarga. Paham ya? Ini pentingnya ulama, karena ulama lah bisa menjelaskan ini. Untuk orang neraka ya protes, Gusti kula nakale kan ya mau 80 tahun. Kafir kula ya mau 80. Kenapa nerakane? Selamat. Muka orang bari perdebatan. Saya mesti bener rano akhirnya namun kalimat subhanallah walhamdulillah. Karena maha suci Tuhan, termasuk maha suci dari kesalahan, maha suci dari kejanggalan. Orang itu misalnya pengen swarga kejanggal, Gusti, orang ini swarga, ngomong ini rokok. Padahal kadang mawar yang rokok ini jangan lebih swarga. Oh iya, subhanallah, pokoknya pengiran bodoh. Gue macam gue bermulai janggal itu boleh. Tapi tak protes, soalnya kuasa tiang-tiang mau jadi wali lagi. Barang diangkat jadi wali malah janggal lebih pengen. Mana bapak cerita kalau sering cerita ngaji tentang dia orang wali cerita non rokok, malah wali apa? Non rokok barang ini bocor rokok terberikan yamanan, tidak timur-timur. Mereka bagi mereka, paling elek muslim rokok udah ngalem pangeran. Apa hubungannya neraka dengan Tuhan? Tuhan tetap baik-baik saja, walaupun rokok aku. Kenapa kan pun rokok? Ya salah ya aku kamu loh. Tipuan rokok yang buat dua ya. Jadi kepengennya butuh waktu, tapi rakyat tambah ya. Tetap aja yang mau jauh mengira. Nah ini aku temu di Tuhan rokok, alhamdulillah. Ya itu dia cara berpikir. Ya normal saja saya masuk neraka. Karena aku hamba dipaksa masuk neraka ya jadinya jadi penghuni. Nah coba kalau saya Tuhan, Anda masuk neraka. Sehingga logika menyembah Tuhan itu ya logika yang sah orang ahli neraka, ya sah orang ahli swarga. Itu disebut al-baqiyatus. Jadi mulai kalau nanti ngaji itu memiliki cerita, malaikat itu ono suudon, mulai pengiran tersinggung. Mereka malaikat itu keliru, caranya mau tasbih itu keliru. Malaikat yang ini gitu, malaikat Jibril. Nanti kamu malaikat Jibril, malaikat ini. Kan malaikat yang ada papan atas, ada papan tengah, papan bawah. Papan bawah itu keliru, bagian kok. Luar dari tenang. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Ini rumah. Nabi Adam digawe pangeran jadi khalifah. Malaikat yang papan bawah itu roh nak catetane anak Adam sampeyan itu tukang gawe keru semua. Jika dia protes, atas ja'arufiya mayusidufiya wa ikut wa nahnu tabbiru bihamdika wa nufattiru. Gusti, bagaimana mungkin engkau punya keputusan Adam buat angkat jadi khalifah? Wong penggaweane anak turune Adam sampeyan itu tukang mengalirkan darah. Tawanan rusak jiwa di hamdika. Pulau itu tak urip-urip maca tasbih jenengan. Nyucekno jenengan. Pangeran santri. Aku luwih ora timbang kowe. Karena malaikat di sini jelas salah, malaikat yang ini jelas salah. Wong muni pangeran Maha Suci mestinya akan termasuk Maha Suci dari kesalahan, Maha Suci dari ketidakadilan. Tapi dia muni pangeran Maha Suci kok janggal keputusannya. Pangeran kok karo kali ini keputusan Anda salah. Ini bodoh karo orang mati yakin Allah Maha Suci. Kan pangeran tersinggung, cangkem malaikat. Mulane kena apa kalau terjadi guyonan malaikat, maksudnya kalau buatan Jibril, buatan Israel, buatan malaikat yang ini dulu, yang nanti bantah pangeran pulau depan. Sebenarnya tak protes malaikatnya. Karena malaikat ini ngawur sekali, sangat-sangat ngawur. Wong dekne yakin nak Allah Maha Suci, mestinya juga termasuk suci dari kesalahan. Tapi kali ini keputusannya Allah wis dianulir, mergo dianggap orang mati bener. Orang mati bener. Tapi dekne tetep muni, wa nahnu nusabbihu. Ulo nu maca tasbih, lha maca tasbih kok yakin. Apa ana salah? Mana ora trimo. Lan kena marah, itu maca subhanallah. Tapi ora samare pengen. Enggak salah Gusti, kau bikin saya miskin. Gue udah diam juga ada salah, kau bikin aku orang gila. Ya karena memang, ya enggak ada kesalahan. Gue juga udah yakin orang kok, masya Allah Gusti, mun bener tadi nanti pulang marah. Dari pengeran jawab ya bener banget. Jadi kan asma itu subhanallah, gue kudu yakin bahwa keputusan Allah tidak ada yang akhirnya tenang. Ini kita takdir mulia. Mengenai biar malaikat ini pulauan ya dendam. Sampai lah wajib dendam karena malaikat yang ini tahu proses pengen.
Ya. Akhirnya sendiri cerita-cerita nih, sendiri tafsir Munir. Ya, kamu kita baca lagi jelas, tapi orang ceritanya saking tersinggungnya pengiran. Kenapa kamu menuduh Bani Adam tukang bikin kerusakan? Enggak begitu. Bagaimana Bani Adam itu orang wedoan ya langsung dino, rohnya lewong langsung digasak. Ya pengiran aja, jangan. Tapi siap tak? Ini siap. Hasil terus harus marah itu di Jono. Di Jono pertama itu 4 orang ngaji. Jika nafsu, pangeran sempat memberi penjelasan. Bani Adam itu mereka tak kayak nafsu. Kue solan mereka tak kayak siap bisa ya siap. Jika nafsu, barang dicoba orang bumi 4 orang ngaji tak mesti perkosa. Dari pangeran itu mayat Bani Adam, SMS-an malah parah. Wah pemanasan malah langsung. Orang baru berkota, dia tobat, istighfar, pokoknya jadi malaikat meneh. Muga ada lagi orang itu. Dan pangeran untuk dilaknat, jadi jahroh. Jadi lintang rokok. Ada orang Arab, lintang jahroh, simbol musibah. Berapa itu jilmaan, malaikat yang muapan pangeran, harus maruf. Akhirnya itu gambaran. Kenapa Tuhan tidak boleh diprotes? Bahkan kesalahan kita yang protes pun salah. Itu tadi kayak ada orang ahli ibadah. Dia merasa kalau masuknya surga karena amalnya dia. Tapi setelah Allah memberi penjelasan, ya tidak apa-apa kamu masuk surga karena amal. Tapi karena soleh 80 tahun, surga beliau 80. Kasihan. Bukan Gusti Krono pada lagi sana. Mana kalau menjadi kiai soleh nomor bukan turun rugi, bukan ada dulu. Cuma itu so gede, jadi biasa-biasa lah. So gede apa? Cemplung nisar angin. Jadi, orang itu penjelasannya. Mulai sampai wiridan paling mati, subhanallah, walhamdulillah. Boleh pengiran mau, sampai tak usah. Mau suci, kalau nggak ada orang kafir, diliput rokok, nggak ada orang mukmin, diliput suarco, tiba menangis diri lah, yang mau suci, macam sing duit, ben menang-menangan. Dan sing duit, gue kalah-kalah malah lucu loh. Mulai kalau ini orang santri marah, di sio-sio berdua, soal guru, tak omong, uang kudu ngakoni ilmu. Kondisi itu normal sekali. Normal sih, sio-sio berdua normal. Ini ilmu kan mengatakan uang nara suka, mesti di sio-sio. Enggak gelai berarti benar. Uang nara suka sio. Teori juga mengatakan orang anyar dicurigai. Itu ya ilmu. Lalu bisa diwujudnya. Jadi ilmu itu tidak ada yang meleset. Lalu kalau dikonjong, nyai teng sarang, teng langsung bermain-main. Pulau malim, orang Bani Kiai, orang arah jadi Kiai. Contoh kalah bagi anak-anak. Nah ini macam romo. Berarti selama ini kondisi kan normal. Kerja Bani Kiai, orang pati jadi. Artinya ilmu sendiri mengatakan dulu. Jadi kalau misalnya marah, sio-sio uang, itu dia bangga. Alhamdulillah, di sodako ilmu benar-benar senang. Kenyataan. Kalau dia ilmu nak marah sio-sio, ternyata benar. Kok mana aja? Kalau sesuai ilmu, kok jaga. Lo goblok, kok menentu aneh. Mulai tak ada, itu pernah keliru. Lah, itu sio-sio pertama, ya agak goblok-goblok. Nah, itu satu di sio-sio. Lah, anak gue nyo-nyo berdua itu lagi aneh. Itu di luar teori. Paham ya? Wong marah, nyo-nyo wong, juga. Wah, aneh. Mereka berono kiai, semua anak kiai, kok belum. Wah, tuang alim mau koyo apa. Ya tiap daerah mesti nonton Bani. Tiap daerah mesti soal Bani semundang-mundang. Ya biasanya Bani itu nak tepak alim kan wong sok gak nompo. Kadang kan saingannya Bani rapati ngalim sing ra Bani. Alim. Ane paling susah jadi tonggo kulo. Wis Bani ngalim wah tak tampok balapor itu tas. Untungnya kalau nak seneng kiai, jadi yang kayak ruang wah kayak nggak ada yang meleset dari teori. Misalnya ini Jakarta ke sio-sio, beberapa anak presiden, beberapa enam menteri di Jakarta ke sio-sio, itu wajar kan normal. Sehingga aneh naik SBY di Jakarta ke sio-sio mana? Presiden beberapa. Jadi nggak ada yang aneh dari sini. Kode kok, yang meskipun rokok itu aneh. Wajar dong, nggak pernah melok gawain rokok, jurang melok nonton keluarga rokok wajar dong, nggak mesti dapat rokok. Rokok tetap subhanallah, alhamdulillah. Gue nak panjang sebenarnya rokok ini dan tak jamin cinta. Tak buatan gulai di pulau. Tapi jelas nak gulai pulau nak ketemu dengan rokok.
Tapi tak jamin kan neraka, nak mlebu neraka, tak warai wiridane tetep maca subhanallah walhamdulillah. Jangan lupa, tetap konsisten. Karena itu al-kalimatun atau al-baqiyatus kalimat yang layak selawat namun subhanallah walhamdulillah. Yang kalau nanti matur nanti, kalau itu ulama tapi istighfar awati iso. Kalau istighfar kadang anti 100 bulan. Tapi nak maca subhanallah bisa bukan. Karena kadang istighfar tak pikir-pikir dong, dia pulau, tak gambar masih istighfar. Tangan-tangan itu misalnya pulau, Astagfirullahaladzim. Ya saya memang merasa punya dosa dengan Tuhan. Cuma kalau itu sudah pada titik aku jangan. Kenapa saya pernah dosa ini? Malah pulau lain. Karena jangan-jangan aku protes tidak kodok dari pengen. Sajanya kalau sebagai kiai kita ada punya salah, sebagai ulama saya ada punya salah, sebagai manusia jangan. Cuma kesalahan tertinggi saya itu kalau protes pengiran. Nah, daripada merasa dosa terus protes pengiran atau orang pasti istighfar tapi senang beda kok. Pulau. Jadi itu masyarakat. Sama tadi cerita ini bukti. Sholat itu ibadah terbaik. Itu istighfarnya itu hanya beda saja. Semuanya kalimat tasbih. Coba sama anak-anak misalnya Pak Rukuk, Subhanallah, Subhanallah ini alhamdulillah 3 kali. Nanti tidak. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil ma sami sayyidina. Nah, yang iki macane milu apa milah? Milu. Kulo nganti saiki yo wae, Pak. Kulo mau ngecek semua kitabnya Imam Syafi'i, Musnad Syafi'i. Imam Syafi'i nak ngarokati ku milah. Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi. Terus kulo cek teng Imam Nawawi bacane milah. Sampai ulama sarah-sarah itu nak maca bi fathil dan milah samawati. Sampai orang lama di putrek di fakil. Mereka yang main tuh, kumatin kon nimil ayo lagi belum ketemu nih nopo. Nah akhirnya sekali pas itu kalah. Akhirnya kalau nggak sholat kalau menimil tuh. Gara-gara kalah konsensus, kalah nopo. Kalau nanti jajal mil ayo malah aneh. Kalau jajal anak pulau kalah. Jadi, aku mau coba sama. Wah, itu rumah, apa guru beli rumah. Malah tambah dulu. Wah, ya. Tapi memang kalau riwayat Imam Syafi'i, semua riwayat di kitab-kitab hadis itu sampai orang yang difakir dan jelas. Jadi Rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa bil majid. Mereka lapan mas, itu memang dibaca pasal semua. Subhanallah, dibaca Allah. Jadi rata-rata lapan masker Subhanallah di asro Subhanallah. Lapan yang didesain masker itu memang bacaan awalnya mesti nopo. Makanya aneh, nama masker diojong itu. Tapi berhubung orang banyak, ya yang mana yang aneh, Pak. Ya, tapi aku terus ngomong itu. Itu benar, maksudnya ya orang salah. Tapi kira malaikat daerah memiliki, boleh nyatet itu. Boleh nyatet nomor. Jadi malaikat ya aneh saja kalau yang baca nomor. Ya, malaikat yang papan bawah yang bidul mau, sering salah. Nah, dua orang dari santri-santri. Kita ini nanti duit jajan sini. Nah, ngomong kenalan si malaikat Mikail. Kita sekarang itu hubungannya dengan malaikat Mikail dibagi nopo 10 tahun ke depan. Mungkin yang kenal kita itu malaikat Israfil. Belum kan? Wong kak foto ini jamaah ngaji Pulau Bojonegoro sing mati nuntul. Ya ono sing wis tuwek, ya ono sing lara macam-macam. Anak itu nari. Sing mati ya aku gede. Ya sepatutnya semua. Umur-umur yang tadi urusannya dia mati loh. Karena mikir apa? Dan gendenan, soal mati, bukan mati buat disini-disini, sebenarnya tua, entah apa aja. Jadi tak begitu. Ulang ya, tenang mau, biasa, dianggap soal itu nggak ada kematian dulu. Sumpah orang itu nyampe loh. Umur panjang umur, kan Nabi Ibrahim nanti itu, ya Allah, kalau panjang umur, dan pengiran nggak dibalas. Dibalas, kekasih pengiran, itu mau panjang umur, pengiran nggak dibalas. Di pari pangeran sampai anggina lo tamu wong tua untuk nentak di juga yang bareng mangan anggur melek nek metu mangan anggur melek nek nopo ayo gue langsung mlebu kamar ya Allah dak oh tuh kok di cancel sih nanti pangeran ora dijawab ana wong tua mertamu untuk nentak itu kaya anggur dipangan, atau ya Allah dah jadi. Jadi orang berbeda jadi.
Wah, yo gak apa-apa kan nanti semua dibatalkan. Nabi Ibrahim kan nanti batalkan apa? Dia sami gak wali pintu wali ra tau ngaji wae. Wali kok mlebu swarga dari krono ngamal. Iku wali ra tau ngaji. Mane diterus nang pangeran nak kowe mlebu swarga krono ngamal, ngamal 80 tahun di swarga 80. Bengok-bengok Gusti boten Gusti. Jare jenengan swarga selawat. Ya nak selawate butuh rahmatku. Mergo sing abadi iku rahmatku. Nak ngamal wis entek bar 80. Wabok. Lain sampai ngamal apa kaya apa, musuh tetap yakin rahmati Allah, tidak abadi namun rahmati Allah. Jadi lain sampai juga oleh akhirat. Selain kalau nanti ditanya sama orang-orang yang nggak percaya Bapak, katanya kalau sudah mati itu amal sudah tidak ada pengaruhnya, dikirim doa tidak ada pengaruhnya. Tapi kenapa di semua hadis soha itu ada syafaatnya Nabi? Itu kan artinya setelah alam akhirat itu masih ada intervensi. Katanya kalau sudah mati itu selesai semua. Iya kue selesai, tapi sifatnya Allah bisa mengampuni, sifatnya Allah bisa mensyafaati itu masih. Mergo Allah itu pensiun blok tahun. Sifatnya Allah itu pensiun. Allah yang akhir, tapi jadi sifat Ghafur. Allah yang akhir jadi sifat Ghafur Rahim, Ghafur Rahim. Sing iso pensiun amale manusa dengan mati, tapi sifatnya Allah itu mana kalau mau coba buat belajar solihah kalimat-kalimat yang abadi, solihah yang layak terus. Allah layak terus juga sifat. Mergo Allah orang yang bisa mengcancel, bisa membatal. Tapi nak kue rai so layak ngamal. Mergo agar kue mati ya Allah pun gak layak ngamal. Kue mati ya orang layak ini itu. Tapi nak sifatnya Allah layak terus. Mana negara di bagian solihah subhanallah, alhamdulillah. Paham ya terus. Ini penting kalau gue mengatakan lagi selesai. Yang orang sing abadi ku ngamal. Soalnya lagi job tuwe wae jadi. Ono swarga waktu mati aku udah gunane ngamal mau apa? Awan ini. Apa mau soalnya ngalah nek geger enggak kan. Soalnya atau ngaji ini Pak, soalnya atau napa? Karena kalau bolak-balik ngambil lepas aja, mesti kalau mau cerita ngoten akan jadi bisa. Pun majid ini dari dia angkatan di nakal, sampai jadi akal kan. Dia semua mati ini air agak usia kata mungkin di sepuluh pengiran ya orang cuma tidak takut tuh nyepuluh gue raisoal kalau nggak pada aja lagi biasa gue kiri lo suasananya bermati kalau dengar ngomong aja keluarganya harus mati kalau iwan ibu ya keluarganya tenang dan anak itu terus mendingan alhamdulillah bet bapak mati makin kuat oleh bapak itu lapor kiai itu terus alhamdulillah bapak mau mati iya jadi. Lalu jatuh ya, alhamdulillah kita udah ngomong alhamdulillah. Wah aneh-aneh anak jelas-jelas itu. Ya berdua bapak ya jelas, jadi anaknya gitu kok. Paham bisa tersebagian itu lihat. Mulanya ini keluar terus akan cerita. Ketika Nabi mau nyafaati dengan orang jelas-jelas. Itu Nabi pertama apa? Fa'at judulillah, fa'akhir rusajidan, wa ahmaduhu bimahamidah. Allah manajillah. Aku ketika mengajukan syafaat, itu Allah tadi Nabi buat nyuruh syafaat buat. Aku sujud dengan pangeran, terus memuja-muja pangeran di mahamida. Allah mani Allah, sing diadari pangeran. Jadi aku nak memuji pangeran. Itu sebagian ulama pujiannya Nabi pas sujud sing orang-orang maksar pas minta syafaat. Jadi itu sing kita wajah tadi pas tahiyatnya. At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Senajan to niki mun akhirat jenengan tetep duwe sifat-sifat sing agung. Aku baru tak sing tambah apik wae. Jadi pangeran sifat teng akhirat tidak bisa hilang. Sifat kita ning donya ngamal hilang. Sifat kita ning donya duwe donya hilang. Sifat kita ning donya duwe apa wae hilang. Tapi nek sifatnya Allah enggak bisa dihilangkan oleh akhirat. Paham ya? Sifatnya Allah enggak bisa dihilangkan oleh padahal sifatnya Allah termasuk ghafur. Mana yang ingkat apa itu tobat mau larang ngaji tobat. Mau ajalan paruan mau sampai suara uang naik mati sudah ada bisa tambah amali. Nah uang mereka tambah amali tapi Allah berhak nambahi, Allah berhak nyepu. Mana kalau dia yang kemelan suatu saat orang santri anyaran tanpa. Ya ini jadi nanti langsung roh itu nambahi umur. Padahal tak roh pulau, nantinya kocok-kocok itu biru. Ya ini jangan melek, terus pulau pan jangan melek.
Iya harusnya kota-kota itu dirubah blok tapi kue yang itu berubah. Nah pengiran musuh wae juga. Ya karena nasnya jelas. Yang kuwa kumaya sa'wayusbid. Kenapa bisa yang ku? Ya karena Allahu. Kenapa bisa wayusbid? Ya karena Allahu kan yang ku itu rusak toko Allah. Main perkara ya tahu kan ngertakno toko wa ing ma. Wayusbid itu lan iso netepno toko. Selagi domir itu Allah apa susahnya? Allah itu ngerubah, itu netepno, itu ngotak-ngatik wong Allah sing duwe. Ya enggak bisa kan kita kan. Mana bener dia mah iya belum iya kocok-kocok itu rubah biasa mereka rubah. Nah Allah yang tapi wong karuan yang kuwo Allah itu rusak maya tahu wah yang kuwo maya tahu namun ya kalau Allah bisa saja kalau kita itu kok itu merubah nanti kok misalnya bukan juga itu baik soalnya tapi Allah ngetakno kan itu cuma nanti saya dulu ya tapi panjang nabi rasul Ratu gerak, pintu-pintu, mulai juga. Banyak perempuan jadi korban. Ini dipikir, pengiran doang. Pengiran dipikir, karena Allah yang alim aku, orang Mustafa dipikir. Yang alim Mustafa, kusuk, ambil uang, jangan nangis, budina nangis Cina. Malah hilang tutup, orang keceriaan sosial, orang keceriaan. Jadi kabeh dikesana Allah, ini kabeh mas. Eling-eling karena apa ono syafaat mergo ngamali manusia kudu tapi sifatnya Allah itu ora iso kalah sampai akhirat. Ya sifatnya Allah ora iso kalah ben apa? Akhirat opo? Ora iso kalah pengiran. Tapi itu Allah tengah akhirat dia tetap sebagai Tuhan yang berwayukut. Jadi Allah terserah nyepuro mau ngisap ya terserah pengiran. Tetap ya paluma ya tetap Allah bisa melakukan apa? Maksudnya apa dia sudah Muhammad terus irfa rosak wasal tutok ya sirah mantap maksud jalur apa tak turuti jadi masuk nakalan atau nanti sholat di sapati suatu yo terakhir terus entar mas kayak apa sinten mawon sing wonten di sekolah garot ten minimalin lebokne swarga yo pokoke harus sithik lah minimalin tak lebokne swarga nanti to jadi arang neraka nanti raine ra ketok jadi napa itu pangeran juga terima separuh darah lama tak apa. Barangkali malaikat Jibril nyapati, Nabi Muhammad nyapati, orang hafal Quran nyapati. Mereka ini cek rupa-rupa manusia. Kayak mungkin gosong itu aja roh. Tapi balik ini jadi arang, ini ku Nabi lah orang roh. Dapat Nabi roh ini tak hati sokan. Tengganya Muslim dan Bukhari. Pengenan ceweknya. Yasfaul Ambiya, wa yasfaul Auliya, wa yasfaul Mubatas, faul Malaikat. Walayak wa ila Rabbil Alamin. Iya, malaikat nyafaati, Nabi nyafaati, porong selesai. Tarik aku sing burung. Ya pengiran lucu, tarik aku sing burung. Wah, terus pengiran payak tujuh, fuhaman minan nar. Pengiran dibokok dotan minan nar. Ngerokok yang panas dicekal oleh pengiran. Usah aku menusuk, panggil suwene dosa. Usah aku apa? Wabih pengiran, mereka malaikat lah ora iso ora roh, ora teridentifikasi Pak. Sampai pengiran jupuk, Pak sudah dotannya juga Pak Nabi Hayat. Paling kedua Pak, dua jadi manusia kemudian suara. Dan setelah itu baru neraka ditutup. Terus walayak kopinar ilaman habat al-Quran. Dan tidak ada di neraka kecuali orang sing divonis Quran rokok selawati. Ini ku wong-wong sing kafir, wama, duahu, kufat kafir dan zaman mati dalam keadaan kafir. Jadi kafir dan wama, duahu, jadi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Itu madhabat al-Quran. Orang yang memang difonis Quran. Lah Quran itu siapa? Quran itu kalamu. Bolak-balik dengan tahun itu juga Allah. Nah, tentu kalimat-kalimat yang mengartikan atau yang menjelaskan bahwa Allah itu abadi, sifat abadi, lah itu sing kalimat yang abadi. Itu subhanallah walhamdulillah. Manakala aliyau al-baqiyatu kalimat yang abadi atau kalimat yang layak terus. Sifatnya Allah layak terus. Walillahil asmaul. Sifatnya Allah tidak terkalahkan oleh akhirat. Ya, tidak terkalahkan oleh. Tapi nak sifatnya kita kalah setelah akhirat selesai. Jadi wong sampai jarani mateni wong. Misalnya Wahsy mateni Hamzah. Ya Wahsy mateni. Setelah di akhirat Wahsy mateni Hamzah buat. Ya buat Wahsy ketemu Hamzah. Lu lucu. Lu karena Hamzah tidak bisa disifati mati kan? Karena Hamzah di surga juga ini. Mungkin ada tak mateni juga lucu. Dia kan nggak ada sifat membunuh kan?
Berarti status Hamzah Darani dibunuh selesai. Setelah alam akhirat karena semuanya hidup. Paham ya? Berarti semua status di dunia selesai kan? Karena semuanya sudah nopo hidup. Tapi nanti pada Allah Ta'ala tetap nopo. Ada ini disebut wal baqiyatus sholihah. Mulane kula maca teng Musnad Ahmad. Iku nak teng dene Musnad Ahmad malah dawuh Ma'jal billah dari kanjeng Nabi sepatahnya. Sing diarani beragama itu apa? Sing diarani beragama itu apa? Qalu Allah wa Rasulullah alam. Jenengan sing biasa ya Rasul. Qal al-billah iya antaqul subhanallah. Sing diarani beragama adalah kamu melafazkan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu itu beragama. Nah sekarang wong padha bodho nih sing lafazno iku ya wong rutin tahlilan. Sing gedeng tahlilan darani subit. Iku padha pindho nih sing lafazno ya ora karep, sing mon iki ora ora. Iku tak kok dalam wong minang minggu tak kok dalam wong. Iku nak bilang dari itu ngawur. Lafaz kalimat thayyibah di kono elek ku ngawur sekali. Tapi sing lafaz nomor ilmu undangan ya ngawur pisan padha ngawur. Iku tobat. Lalu orang bermimpin tahlil kadang nanti pulau-pulau, kus nyom baru kain tahlil, baru kus nyuwun terus mirip amat. Ya apa lupa orang berjalan mirip, malah tahlilan. Kita ini lucu ya, umat itu ditoleransi lucu. Kita pentahlilan, sing dia mau mutu ngurus kita. Iya kan, mutu. Mau pulang mau mantel mana? Ya biasa apa? Cuma baru kain cuma ya, atau nganom bukan yang marah itu juga sama marah kan. Oleh merangkani kita ini ngawur sekali. Kalimat spesial ini, tapi kita ini enggak pernah menjiwa. Padahal kalimat suara alhamdulillah nabi kalau muji subhanallah alhamdulillah Allahu mizan wa Allahu baina samai wal nabi itu kalau muji subhanallah kalimat ini iso ngebai langit bumi. Bahkan ngebai mizan tamlahu mizan. Pengamal orang tua itu raiso untuk timbangan sebenarnya masyarakat. Tapi nama fatus para alhamdulillah timbangan langsung berkuat. Padahal di muka timai kalimatani kopi pakane alam Islam sakilatani dimizan abibatani ilah. Subhanallah alhamdulillah sempodo guling wanto sing di omah gung sitah kelonang. Sing ini merem-merem gue bingung bisa kurang. Saya itu protes betul, saya itu tersinggung betul. Masa kalimat spesial ini, tapi kita perlakukan secara begini. Lah yang rasa tadi kan juga lucu, menfonis ini beda. Wong dilapatkan kalimat tadi, kalau difonis nopo, itu ya aneh kan. Jadi aneh ketemuan, kalau aneh ketemu nopo. Nanti agak diutang tahlilan tentang kalau sering ngajari santri, kan diutang tahlilan dia terpala, dia niati hitung dina atau patang puluh dina, kurang apa sih. Dan nyati wiridan yang nongko, wiridan mesti api, mau wiridan yang ngomong, lagi wiridan yang, kalau nak mulai ya wiridan yang ngomong. Memang kalau kau hitung dino, 40 dino, 1 dino nggak ada dalilnya. Tapi kalau wiridan itu ya kodenya yang dibuat itu termasuk yang ngomong. Cuma keliru nih ngomong, kok amin wiridan pada ngomong mati, nanti ngomong gak? Wiridan itu keliru, nah wiridan selawasi ya apa? Paham ya? Lalu dari bapak nanti tamu di jangan-jangan. Pak Yai, jenengan kadang wiridan yang kuburan, dari toko wiridan yang kuburan. Aku nih ngomong ya wiridan yang tinggi wiridan. Aku lagi ngerti jenengan wiridan yang kuburan, dari toko yang kuburan. Aku rawat kuburan, kalau aku itu ardu wah, bumi ini pengeran. Kue wae sing rawat kuburan. Aku rawat bedane. Kabeh bumi ini, Allah. Dari Allah yang diwai pada yang bumi ini Allah, pada yang Allah aku yang diwai. Tapi ini jelas wiridan. Aku rawat kuburan, rawat itu bumi ini Allah. Kue wae sing rawat kuburan. Bingung deh. Mana ketemu wong nyamin itu kan nyamin bisa. Ora usah. Yang dia bagian musolihat tak ulama ijma. Itu artinya subhanallah walhamdulillah. Cuma sama cara baca sebagai malaikat yang bidol-bidol muni pangeran suci tapi janggal terhadap keputusan. Jadi cara malaikat jenengan cuma suci. Cuma lebih terhormat lagi kalau yang jadi khalifah itu kita karena dia ya udah kalau mengguru itu ada pengeran tersinggung ini alamu malah dipermalukan depan umum Adam dipinter no malaikat dua blok no akhirnya malaikat tapi ambigum di asmaji jadi yang aku pinter ini jenenge apa wae mana barang-barang sepele tes-tesane ora kok matematika kata barang-barang sulit iki jenenge mangkok gelas ya barang ngono ora jenenge Adam pinter urusan mangkok gelas juga anak turun dia pinter tenan perkara dunya
bisa latihannya bapaknya mau ngapa lo? Dunia. Ini keterusan aku apa? Keterusan itu semua yang aja terkirim. Paham ya, terus kalau suwon apa no subhanallah di jiwa. Ya minimal tak wiridan pulau. Wiridan pulau itu jalan pintas. Tapi diwarai kanjeng Nabi, jalan pintas itu diwarai apa? Suatu saat Siti Maimunah itu wiridan. Waktu diwaratin Siti apa pokoknya Siti Maimunah. Dia itu wiridan mulai habis subuh sampai jalan lagi setengah 10, pokok tampang. Ketika Rasulullah datang dari masjid, ditanya, apa kamu mulai tadi baca tasbih? Iya. Terus mulai tadi iya. Jadi kanjeng Nabi marah itu serasa suwe-suwe tak warai 4 kalimat. Sing ganjarane padha beda tingkat suwe man, bahkan luwih dhuwur. Terus Nabi marah apa subhanallah bihamdi ada apa? Qalbi wa ridho nafsi wa jinata asli wa bidada apa? Di Nabi Raisa wujudkan subhanallah jumlah yang banyak. Semua jalan pintas diwarai Nabi. Pokoknya Allah Maha Suci. Apa saja yang diciptakan yang menunjukkan Allah Maha. Apapun ciptaannya tetap subhanallah wa bihamdi. Ada qalbi. Ngobrol nanti ini pengalaman saya sebagai ulama tanpa bersaksi na Allah ono tenang terus enak aturan Allah itu. Misalnya tadi kalau sering masalah ambil buju masalah agar santri pulau lapor alumni perkara buju. Buju pulau bilang gus kok judes. Aku ada wong lanang yo butuh bujumu. Misalnya butuh ngelon itu uangnya akaruan terus piye. Itu ya kok pintu mau pangeran wis pinter. Uang nak wedi ku ra tahu, tapi yo kelai ta nomor juga itu nopo. Uang lagi minta bojo kudune mengkerep ku aneh-aneh wae. Wes tak critani, pangeran wis pinter, calon wong ayu, rata-rata digawe sombong. Mergo wong lanang ngajak, lanang disombong yo ilang. Wae lek kira-kira raine koyo ketek, tengane bidong-bidong mesti ku ilang ta wae. Anane tersinggung. Lah alhamdulillah liwat sifat tersinggung, sifat tabatem lah kudune kowe alhamdulillah. Orang kok malah ngeluh, wah you sombong, mereka aku karep ra kasil, goblok. Itu berarti tentang sunai pengeran. Wong tersinggung itu terus orang jawab, nah orang jawab orang jino alhamdulillah. Tenang. Itu dibujuk judes macam-macam. Wah suatu saat kira mati sayang halal kalau tangga-tangga, kon sayang bi bujune judes. Tidak bujuk mati angkira sayang kita alam orang aneh. Itu enak dibujuk judes, rasanya tidak sah. Kalau sebagai gue wayang, kaya-kaya itu tak. Wah, roncel, bujurnya judes, mulanya ditinggal. Wah, ini tak bujur bener, lorong memang. Sajanya semua sifatnya Allah yang kita alami itu sudah normal-normal saja. Kali itu ada di kiai. Orang yang abian, salam tempel, alhamdulillah, rezeki. Orang yang salam tempel, alhamdulillah, orang yang sakit, gampang kan? Salam tempel ya, para salam tempel ya, nopo. Kalau orang yang bermati di sini, kalau Mustafa nggak mengerti di sini, kalau dia bilang alhamdulillah, alhamdulillah, terus orang tinggal bermati, orang kakek dulu, alhamdulillah, nah orang itu berarti roti, kenapa? Lalu itu bentuk rezeki, alhamdulillah, rezeki jangan lagi rezeki pulau. Berganti rezeki, alhamdulillah, rezeki orang Cina kami ini nyala kita. Nah orang rezekinya kan nggak ada apa? Sebenarnya mudah beragama itu mudah. Yang mariannya itu dua nafsu. Itu semariannya. Itu santri bungkuk, santri orang-orang bungkuk ini. Rezeki kok serap pengiran ngelantar. Itu nanti rezeki kok enak, orang-orang putih. Selesai, padahal akhirnya selamat ya Allah. Orang bisa. Enggak saya bilang Umar itu ramalan arah subuhan. Subuh banget, nak kira-kira mati naraman gimana? Kita kok, kenapa Anda demikian? Ya, aku nanti ramalan muati kan mau mencapkan orang haramilah dari salam. Mereka ada orang bukikul maksudnya. Ibu mau haramilah jadi. Tapi nak mangan itu dalam keadaan waras, kalau sudah sedikit dihisap, mereka mangannya berlebih. Lalu mau kisah nyata, suatu saat Siti Umar itu ikut peresmian ketika Palestina dikuasai Islam. Di situ ada Khalid bin Walid, ada Yazid bin Qaqqa, ada ini orang Romawi itu kalah. Maksudnya Romawi itu adalah cengkraman Romawi tentang Palestina. Bukan Romawi tadi benar. Dulu kan panglimanya Rustum. Ketika Romawi masih mencengkram Palestina. Panglimanya Rustum, rajanya masih Yazid sudah berbahasa Arab. Nah itu Umar diundang datang. Karena acara kemenangan, pesta-pesta, Khalid bin Walid itu mana? Karena untuk presiden Umar itu presiden datang dari Madinah, makanannya itu semua.
Jadi Umar datang bertanya, makanan seenak ini itu untuk siapa? Ya khusus untuk kita, maksudnya presiden dan para panglima. Fa'en al-fuqara muslimin. Lalu orang-orang fakir itu gimana? Di luar ya sudah makan. Jadi Umar, enggak itu maksud saya. Kue kok pesta-pesta ini itu biji. Wong marah-marah itu berperang alam Romawi cuma mati wolong itu bener. Jadi paling sebenarnya tak mantan preman. Jadi ini bisa tenang ya. Mau Umar mau jalan mawar yang enak. Mereka untuk swarga walau umur dan. Lalu Umar malah nuangin. Iya kecil yang mati terus swarga. Kita malah mangan. Akhirnya rawan kita rawan swarga. Berkuang itu agak itu ramalan. Jadi atur yang mati langsung ngomong. Ini gara-gara kita urut roh makanan. Nah makanan itu buat pangan si orang kita. Mau harus ambil cara kue lari wahab. Ini juga kamu ngambil tidak senang mana. Tapi nak ulama mereka ngomongkan mana. Itu mana itu tuh makan pangan. Aku nak sampai lagi mana. Mereka sudah di surga tapi kita di tangan. Berarti nanti tidak tangan apa? Itu sebenarnya walaupun alun nayoma ini anin. Semua nikmat mesti Allah ini. Ada Rasulullah itu suatu hari nggak makan sampai 2 hari, hanya makan kurma sama air. Wong Arab ajarannya al-aswajan itu hanya makan kurma dengan air. Gak tahu ini makan apa sahir itu bisa orang ini beras tapi gandum, tepung gandum, lebih dari roti itu sahir. Sama Wong Arab sebenarnya makan daging gandum. Sudah 2 hari nggak makan terus beliau jalan-jalan diambil Abu Ayyub Al-Ansori. Yang sekarang tanahnya jadi masjid Medina termasuk milik beliau, milik Doha Abu Ayyub. Bareng disuguhi jalan, beliau sempat makan beberapa puluhan, waktu riwayat 30-an, terus berhenti. Sudah ada makan 2 hari, baru 30-an berhenti. Abu Ayyub kan agak kecewa ya, beliau menyediakan begitu spesial Rasulullah ternyata berhenti. Kenapa ya Rasulullah? Ini daging kata Rasul, ini daging, ini sayur, ini susu. Kenapa ada nikmat sebanyak ini? Ini semua nanti diaudit oleh Tuhan. Kenapa sama tadi? Berhenti. Beliau baca walatus alun nali omar izin alim. Dan sungguh semua manusia dimintai pertanggungjawaban atas semuanya. Teman-teman di kiai rapat dihormati. Wah malah enak orang kita. Orang pada orang salam membeli malah enak orang kita. Jadi nak salam membeli gue syukur dan para pangeran nak orang gue syukur. Berdoa orang kok. Nah di bujur nurut dia syukur, boleh nurut. Nah juga dia syukur, nah kapan-kapan bewayong, rapat di dalam wong pahamnya. Setidaknya nak tambah sedikit, tambah merah tambah, itu bagus. Jadi wena, juga turun lekor, besinau, beda. Nah nanti jawab malah rata hati. Jadi gampang, tapi kita ini kepinginnya itu menangan. Dipek menangin apa? Ya itu semua ini rusak. Agama agar nurutin nafsu, mesti apa? Sampai terus minggu al-Baqiyah soleh hati pulau jajan, pokoknya lapan ini spesial. Nabi namuji subhanallah walhamdulillah tamla'ul mizan wa tamla'u ma baina samai wal ardi. Kalimat ini iso ngebang-ngebaik dan banganan yang akhirat, lan iso ngebang-ngebaik antara langit dan nopo bu. Tapi nak dia itu kota tahlilan semburi. Tahlilan dening basa bersemburi wah semburi. Paham ya, terus kalau suwon ngaji itu dijiwa. Jemben jeneng apa yang akhirat, ora iso nglafadzno kalimat liya kecuali al-baqiyatus sholihah. Ini disebut dakwah dia subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hudiya bainahum bil haqqi ya tetap wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi ning swarga ya tetep muni alhamdulillah rabbil alamin. Ning ora-ora maktar kalimat sing layak yen namung wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mumpung kalimat itu bisa kamu rapatkan secara sadar di sini, latih terus. Sehingga ketika nanti di akhirat kita sudah familiar dengan kalimat. Karena ini benar-benar dan yang sangat sosok itu. Tahlilan juga geruduk, semuanya mau gabung 100, fadilah ini saja ini betul perlu pensar. Tapi nanti yang betul kita, subhanallah hamdulillah tamla'ul mizan. Tapi dia dijiwai kasus pulau tadi, terus coba malaikat wau, malaikat yang musuh pulau wau, yang temu, rodo curi. Jadi malaikat kelas-kelasan nih, kasus tinggal sujud Nabi Adam buatan purun, buatan roh Jibril, Mikael buatan. Malaikat papan atas buatan nanti salah. Berarti kalau malaikat kan sujud terus rodo bantah, rodo tidur, rodo bantah malaikat.
Dewa sing kelas-kelas bawah tapi di tes pangeran boten dulu semua. Gua baleni malah ya amanane iki wal baqiyatu te kalimat sing abadi. As-sholihatu sing layak terus. Karena apa kok layak terus mergo terkait ambek sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya te al-baqiyatu sholihatu subhanallah. Kalahan wa suci Allah walhamdulillah. Lan te sakjane puji kulillah kabehane Allah wala haula wala quwata illa billah. Wala haula lan ora ono daya sumingkir iku maujud anil maksiat. Ora ana sing iso terhindar saka maksiat. Wala kuwata lan ora ana sing kuat nglakoni ibadah. Ora ana kabeh iku illa billah kecuali kelan pertolongane Allah. Kowe nganti ora maksiat ya krana kersane Allah. Kowe iso nglakoni itu ya krana kersane Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Al-baqiyatu sholihatu khairun iku lapat sing apik to barang sing apik banget. Inda rabbika mungguwe pangeran sira. Apane sawaban apane ganjaran. Wa khairu lan duwe apik apane amalan apane dadi angen-angen. Kowe nak sering nglapatno bagian sholihat, iku lapat-lapat sing penuh harapan, sing bisa diandalkan nanti kowe nak sowan pangeran. Khairu lan inda rabbika sawaban wa khairun amalan. Maksud perkara yang mulu kangen-kangen gue emak, yang mulu kangen-kangen gue emak paling karo manusa. Wa julan arep-arep sapa wong gue emak indah wa ta'ala mungkin Allah. Pun kita nanti untuk bulan ini kalau yang libur kalau ngisi pelajaran. Kita tahu kalau kita nggak ada cuma di tawarannya kok betul-betul orang yang ngomong. Saya kalau pernah bukan guru, kalau karena ngaji itu senang sekali. Kalau masuk mantau biasanya di koma ngaji gitu kenapa? Kejawi Nabi itu ekstrim. Kejawi Nabi al-alim wal muta'alim syarikani fil ajri. Syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irinna. Wong alim mbek wong sing belajar padha-padha wong alim. Wala khairu fi sa'irinna. Liyane iku ora ono api. Al-alim wal muta'alim syarikani fil khairi wala khairu fi sa'irin. Wong alim lan sing belajar padha-padha wong alim. Liyane iku ora ono. Kita bayangkan, orang wong alim itu ilmu itu ilmu berapa? Pun tak ngandel, ilmu itu akhirat itu tidak menarik dan tidak kelihatan. Kalau tidak ada ulama yang berkampanye terus bahwa akhirat itu ada, karena orang sudah materialis. Mana wong alim semua ngomong. Ya kata semua alhamdulillah kan kalah BLSM. Itu gak real, yang penting kayak keimaman fakir miskin. Mau keimaman fakir miskin kok real dua. Wong aku keimanan gue, di keimanan wong liya. Gue belum mau jadi masjid sandunya, wong sing tiane tetep mana. Enggak ada jaminan nak sing keimanan gue. Cuma tepaan gue sing keimanan, saiki mengklaim seakan-akan nyelametno fakir. Zaman gue cek masjid, zaman gue ora ngekei fakir miskin yo wis mana. Ya tapi keimanan fakir miskin kan penting. Yo penting mergo perintah Allah ora krono teori. Nak krono teorimu malah menjadi tidak penting. Karena gue tidak tua, enggak berat kamu punya teori. Nah kita orang yang ngurus, lalu mereka yang ngurusnya. Pengiran malah tersinggung, ngurusnya apa? Mulai bisa gue orang lomo ya kemangan. Zaman gue orang proposal LSM Yojo, cangkemmu dari arah ngurus kita lalu siapa lalu dia semuanya ngurusnya pengiran. Wong orang tahu kan. Gue jadi kiai harus ada mati yang kiai siapa umat besar. Zaman gue jadi kiai umat ya baik-baik saja. Mungkin setelah ada mati malah tambah baik. Karena problemnya sudah jadi LSM itu orang yang fakir miskin tidak benar. Itu mungkin dapatnya lebih banyak dibanding dikai. Wong pengurusnya lebih untuk agak dibanding dulu. Mau yang ngoco. Yayasan yatim piatu ini mangan kok. Tapi pengurusnya alhamdulillah ya mangan. Gue rasa kok tuh. Apa umum ada suatu dia yang ngomong lah kalau bagi kita lalu siapa? Pengeran dong. Aneh-aneh. Itu tahu itu kudu lama, yang murid-murid kudu lama. Ya, yang murid-murid sudah nopo. Mengenai manusia, wong sufi nak gambar manusia nggak? Kau pernah gambaran sufi? Manusia itu Protestan zaman ini kan. Karena manusia akhirat itu koyo kita saiki ning dunia itu jenenge akhirat. Lah dunia pada zaman itu ning kaya. Zaman itu ning kaya itu protes gitu ya. Ya Allah. Kenapa ada tangan dan kaki? Ruang saya ini terbatas. Buat apa kaki bisa ada jalan? Buat apa tangan? Wah, udah cocok tangan. Wong tumpah ning kandungan ini. Jadi alat kelamin nopo dikira musuh ya. Protes. Karena
Kita pernah didesain sempurna, tapi posisi tetap kan. Kita tidak tahu fungsinya zaman kita jadi janin. Setelah kita lahir, ternyata tahu tangan ini untuk ini, kaki untuk ini dan seterusnya. Begitu juga akhirat. Kita sekarang protes, kenapa kita ada? Tapi nanti demi akhirat kita ada. Ternyata tangan kita, kaki kita, nopo gadok kita jadi bersih semua nanti nopo. Terutama hati. Nah juga ini kalau nggak kita siapa malah merusak tahu. Ngomong dino itu gede karuan. Pak, sosial lagi seminggu gede. Kalau dia ini wiridan saja itu tidak menyelesaikan masalah. Kita ini ngurusi fakir. Wiridan bukan menyelesaikan masalah gimana. Ngomong larang itu yang mengira kabel di hidupnya. Dan misalnya tersurat cukup, ya berarti rapati mu'min, nungkarwan urip orang rasa cukup, jadi kelakuan wong tua itu apa mau toleransi, pikirannya wong salah, pikirannya wong apa? Jadi sampai jangan pernah mentoleransi sesuatu yang merusak tauhid, yang merusak tauhid. Mana beneran Nabi, urusan tauhid Nabi yang mendikannya elek, senang. Ngomong rusak itu tadi pernah saya tambahkan, ono ontoni budikan. Padahal Nabi berteori kalau ono penyakit menular. Wong Yahudi ngerti, nak budikan menular di ontong Arab di Jazirah jadi nopo. Budikan di Yahudi. Mas, kamu teorinya salah. Ternyata ontong yang budikan di Jazirah yang Arab jadi budikan. Terus dari Nabi, lalu yang Jazirah budikan pertama. Ya pengen sama, masalah fakir miskin juga gitu. Gue saya kira umur 30 tahun. Melok LSM atau apa, terus itu ngurusi fakir miskin 10. Saya ngurusi fakir miskin umurnya 10 tahun, rumah masih 3 bulan. 3 bulan kok gue ngerosong rumah kehidupan, lalu lebih 10 tahun sebelum kenal gue, reputasinya itu. Kepuasannya Tuhan ya. Kamu jadi pengurus LSM Yayasan Yatim Piatu, ngurusi lagi setahun, jalan, terus kamu LSM. Kalau tidak kita, fakir miskin saya kira umurnya masih 7 tahun. Gue merumahkan lagi setahun, kan pernah 6 tahun hidup sama kamu. Sama saya lagi, tapi itu salah. Kan pernah 6 tahun sama kehadiran kamu kan. Kok baik-baik. Malah orang yang ngedol, paham ya. Malah kekenal gue, keyakinannya kamu juga. Orang sama, nanya ngamal saja. Orang ngomong kalau tidak kita, lalu tahu itu juga geman, tetap subhanallah walhamdulillah. Mulai jenengan ada. Mana ada ulama yang ingkar sama yayasan yatim piatu. Meskipun saya ada pendapat, tapi ada benarnya. Alasannya kan, yatim piatu itu warisnya itu pasti balik sesuai urutan dalam paroket lagi, sesuai urutan dalam sehingga kalau dibiasakan sesuai urutan paroket, nama saya yatim, sing salah ya Pak Sini, Pak Li keluarga. Tapi kalau kulino diambil yayasan, nanti paling Pak itu udah bertanggung jawab. Padahal secara genetik, orang itu tetap nyaman dengan pernah keluarga. Buat toko kaya opo, orang lebih nyaman dengan keluarga. Di Mesir, di Timur Tengah, bahkan di Jawa, di Indonesia, banyak juga ulama yang nggak sependapat. Ada yayasan pakai miskin, yatim piatu. Biar sesuai urutan dalam parok. Misalnya di kampung saya, kalau ada orang yang yatim, ada nani pasti malingnya. Aman satu rumah kan. Yang jelas kewajiban pertama itu pada Anda. Soal saya bantu ya lewat jenengan. Disebut waliyul yatim. Apa waliyul? Tapi kita sekarang salah kaprah. Seakan-akan yayasan itu lebih berat. Karena sudah menfonis, wah Pak Jepali paling berat murid. Kamu jangan menfonis orang lain begitu. Kadang wong sawangan yang abangan nggak peduli ternyata ambil ponaan juga sayang. Wong nyatanya berjubuk umur 4 tahun berarti pernah melewati masa 4 tahun anak ini hidup. Ngurusi dong, Pak Palenya kan? Belum juga, rata-rata diambil kan selama 4 tahun. Berarti kan pernah ada masa 4 tahun, jurus Pak Palenya kan? Kenapa? Karena ada butuh penyayangan orang fakir miskin berjubuk. Kok tidak saja setelah kumpul keluarganya lebih baik. Ini enak berkumpul keluarga. Misalnya mana yang paling kalau mulan, saya paling kok boleh sudah pindah Pak mulai bosan pindah paling. Nah paling 14 dengan. Cara Jawa itu dulur kandungnya paling, dulur mitanan gitu kok. Malah enak gendeng. Gue dilalang gue orang mitanannya di butuh konco dulanan, sehingga dengan ada uang juga bergantung dia. Karena konco dulan
Sehingga secara interaksi sosial lebih punya harkat martabat karena sering dibutuhkan, sering ngomong. Tapi saat ini salah kaprah, ide kan sesuatu salah ngomong. Tapi kalau siap nanggung kitab, jadi nak tambah percaya dari Quran, yakin dia itu tetap hal pertama itu keluar. Urutannya nggak diurutan haram. Ya akul am, ini kok am, utawa dulu ibu kok. Wong haram nak dari ini dulu bapaknya amun, nak dulu ibu nabo. Ini penting kolaborasi. Nah itu fenomenanya itu rupa. Sistem Quran itu hilang. Sama tahu sama, senangnya kali sampai jumbo. Ini umur 4 tahun, 5 tahun. Jadi ada mata 4 tahun, 5 tahun tanpa kehadiran Anda. Anak ini baik-baik. Kalau bayangin, misalnya Pali jadi anak umur 7 tahun. Apa dia jalan dan konco akrab mungkin misalnya. Berarti si yatimnya kan misalnya itu. Julanan bareng, main bareng kan asik. Saling membutuh. Kemudian nanti warisan sidik-sidik misalnya di pakai rumah atau sawah. Sehingga ada kompensasi tertentu sesuai kearifan lokal. Tapi kalau diambil yayasan itu kan terus ruwet. Semuanya proses. Ya tidak apa-apa itu tetap baik. Tapi jangan mengambil alih hak-haknya keluar. Subhanul arham juga belum Allah juga di kita. Bagaimanapun yang ada unsur rahim itu lebih yang ada unsur rahim itu lebih apa? Nah, sampai nanti di unsur itu berasa di pengurus konten-konten. Nah, nyumbang Pak. Tapi cara pulau, cara sampean itu nih bener apa? Tapi sebenarnya nanti akhirat ketemu pengiran cocokan. Bener sih. Kenapa? Lalu ini kan urusan-urusan hisab. Siapa yang lebih bertanggung jawab terhadap pendapat? Kami belum semua penjinan beriman, bahwa itu ya sudah alhamdulillah. Bahwa yang fakir, yang miskin, yang yatim tetap untuk rezeki. Apalagi kalau mengikuti aturannya Allah ini, hak-hak keluarga dikasih. Nah, setelah keluarga itu tidak benar dan terbukti tidak benar menyia-nyiakan itu baru wajib dikelola oleh Baitul Mal atau orang Islam yang mampu. Tapi nunggu bukti nyata bahwa keluarga tidak betul atau bercinta anak. Tapi selagi tidak begitu, tetap paling berhak nopo. Yang ada unsur nomor. Ke ulul arham itu yang ada unsur nopo. Sama tadi Nabi Muhammad itu nabi. Ada yang kamu. Wong ora kabeh sing rumah itu suwe rumah-rumahnya Abu Lahab. Sing rumah kanjeng Nabi itu. Karena ada unsur rahim, ya semua yang Abu Lahab itu. Sampai kanjeng Nabi bareng jadi nabi. Abu Lahab dicap mlebu neraka, tetep ngajokno permohonan. Mpun akan Gusti ini sing rumahku, minimal dino Senin itu diringan nomor sing rumah. Akhirnya be Allah dulu. Khusus dino Senin Abu Lahab keringan hati. Kode ini fasilitas kelahiran cinta. Fasilitasnya kelahiran cinta. Itu menunjukkan bahwa apapun jahatnya rahim tetap dua empati. Nyatanya Abu Lahab keluarganya dua empati itu. Wanita al-Fatihah. Ya, kenapa juga ya. Subhanallah, alhamdulillah, adada khulqihi wa ridwana fihi wa zinata arsihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridwana fihi wa zinata arsihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridwana fihi wa zinata arsihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridwana fihi wa zinata arsihi wa madada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwanihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridwanihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi